Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ayu Lestari dengan NIM C1F025085. Saya dari Program Studi Ekonomi Islam R003. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah pengantar Ekonomi Islam. Akan menjawab untuk soal yang pertama. Pertanyaannya yaitu, jelaskan secara komprehensif konsep worldview atau pandangan hidup dalam ekonomi Islam. Bagaimana pandangan tersebut membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Jawabannya yaitu, worldview atau pandangan hidup dalam ekonomi Islam adalah cara pandang terhadap kehidupan ekonomi yang berlandaskan akidah Islam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik mutlak seluruh alam, dan manusia sebagai khalifah yang bertugas mengelola sumber daya sesuai dengan syariat. Aktivitas ekonomi dianggap sebagai ibadah dan amanah, bukan sekedar mencari keuntungan duniawi. Pandangan ini didasarkan pada nilai-nilai tauhid atau keesaan Allah, keadilan, maslahah, kemaslahatan umum, dan khalifah atau tanggung jawab sosial. Semua kegiatan ekonomi diatur oleh prinsip halal haram, keadilan distribusi, dan kesejahteraan bersama atau falah. Perbedaannya dengan ekonomi konvensional ialah ekonomi Islam berorientasi pada keseimbangan dunia dan akhirat, sementara ekonomi konvensional berorientasi pada profit dan kepuasan individu. Dalam Islam, harta adalah amanah dari Allah, sedangkan dalam sistem konvensional, harta dianggap milik pribadi yang bebas digunakan sesuka hati. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk soal yang kedua. Uraikan prinsip dasar ekonomi Islam yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis serta contohnya. Jawabannya yaitu, prinsip ekonomi Islam meliputi tauhid, keadilan atau adalah, khalifah atau tanggung jawab, maslahah, kemaslahatan umum, zakat, dan solidaritas sosial. Tauhid yaitu seluruh kegiatan ekonomi harus tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan keadilan atau adalah menolak penindasan, eksploitasi, riba, dan ketimpangan. Sedangkan khilafah atau tanggung jawab yaitu manusia sebagai pengelola amanah Allah. Selanjutnya yaitu maslahah atau kemaslahatan umum. Tujuan utama adalah kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, zakat dan solidaritas sosial, yaitu menjaga pemerataan pendapatan. Perbedaannya dengan sistem lain yaitu kapitalis menekankan kebebasan individu tanpa batas dan keuntungan pribadi. Sedangkan sosialis menekankan kepemilikan negara atas alat produksi. Dan yang terakhir yaitu Islam menyeimbangkan keduanya, mengakui kepemilikan pribadi tapi tetap mengatur distribusi agar adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya yaitu dalam ekonomi Islam, zakat dan larangan riba, menjaga keseimbangan sosial, sedangkan kapitalisme mengandalkan bunga dan sosialisme menghapus hak milik pribadi. Soal yang ketiga yaitu, jelaskan secara singkat sejarah lahirnya ekonomi Islam dan bagaimana perkembangannya dari masa Rasulullah SAW hingga era modern saat ini. Jawabannya yaitu, ekonomi Islam lahir sejak masa Rasulullah SAW ketika prinsip-prinsip muamalah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan aturan jual beli yang adil. Pada masa Khalifah Rashidah atau Rashidin, sistem ekonomi semakin kokoh dengan lembaga Baitul Mal, pengelolaan pajak, dan distribusi zakat. Pada masa Khalifah Abbasiyah dan Umayyah, ekonomi Islam berkembang pesat melalui perdagangan internasional dan sistem keuangan berbasis syariah. Memasuki era modern, kebangkitan ekonomi Islam ditandai dengan berdirinya lembaga keuangan syariah seperti Bank Islam pertama, sehingga berkembang luas ke seluruh dunia termasuk Indonesia dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yaitu tahun 1991. Kini ekonomi Islam menjadi alternatif sistem ekonomi global yang adil dan beretika. Selanjutnya yaitu soal yang keempat. Bandingkan kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab dengan masa Khalifah Abu Bakar. Bagaimana kebijakan mereka mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam? Jawabannya yaitu,
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menekankan pembersih harta atau zakat dan menindak tegas kaum yang enggan membayar zakat. Ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dan pemerataan kekayaan. Sedangkan Khalifah Umar bin Khattab mengembangkan kebijakan ekonomi luas seperti pembentukan Baitul Mal, pengaturan tanah pertanian atau kharaj dan usyur, pemberian tunjangan tetap, serta pengawasan pasar atau hisbah untuk mencegah penimbunan dan kecurangan. Kebijakan keduanya mencerminkan prinsip atau keadilan dan maslahah atau kemaslahatan umum dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Selanjutnya yaitu yang terakhir, soal kelima. Menurut Anda, bagaimana potensi dan tantangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini untuk menjadi alternatif sistem ekonomi modern? Jelaskan dengan argumen teoritis dan contoh fenomena nyata di Indonesia. Jawabannya yaitu potensi. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi Islam. Dukungan pemerintah melalui bank syariah, sukuk, wakaf produktif, dan industri halal menunjukkan potensi ekonomi Islam sebagai sistem yang adil dan berkelanjutan. Tantangannya yaitu masih rendahnya literasi ekonomi syariah, keterbatasan sumber daya manusia, dan dominasi sistem konvensional menjadi kendala utama. Diperlukannya edukasi, inovasi produk keuangan syariah, dan komitmen kuat dari pemerintah serta masyarakat. Contoh nyatanya yaitu penggabungan Bank Syariah Nasional menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI, dan meningkatnya tren investasi halal serta UMKM berbasis syariah, menunjukkan bahwa ekonomi Islam semakin diterima sebagai alternatif ekonomi modern yang beretika dan berkeadilan. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.